Amanda Farliani Faisal, begitulah nama lengkap gadis cantik yang sedang menunggu saat-saat paling mendebarkan dalam hidupnya ini. Sebentar lagi model dan juga pemain sinetron ini akan disunting oleh Agung Budi Ramadhani, teman masa kecil Amanda. Kisah cinta mereka mirip sebuah novel. Setelah berpisah, keduanya bertemu kembali lewat ajang gaul anak-anak muda di dunia maya atau dikenal dengan nama Friendster. Cinta dari dunia maya itu akhirnya berlanjut Iya badan gede tapi gimana gitu loh, nggak jadi masalah buat kita segala macam gitu. Jadi kalaupun mereka nyela gue dengan wah body gini-gini segala macam, tapi alhamdulillah sampai sekarang sih belum ada yang sampai kebablasan yang menyakitkan hati gitu. Aku bersyukurnya adalah aku tidak selalu dijadikan bulan-bulanan sama teman-teman aku. Teman-teman aku di Pay Project, kita punya menu yang proporsional. Artinya tidak menjadikan menu celah-celahan fisik dan sebagainya itu menjadi satu menu utama. Saya sangat menghindari joke-joke yang mencela physically gitu. Saya nggak mau ada begitu. Dan kebetulan peran-perannya pun tidak menjurus ke arah-arah untuk menjelek-jelekan secara fisik. merubah kekurangan menjadi kelebihan. Itulah yang dilakukan oleh Tika Panggabean, Tike Priyatnakusuma, dan Oki Lukman. Hasilnya, selain sukses sebagai komedian, ketiganya bahkan mulai merambah ke bidang lain, yaitu presenter dan juga iklan. Sesuatu yang tak mungkin tercapai kalau ketiganya hanya berkutat kepada rasa minder karena punya tubuh besar. Saya nggak pernah minder untuk sebagai wanita gitu. Ya mungkin yang agak minder adalah kalau ke toko ya, susah banget nyari baju gitu, akhirnya kalau nggak bikin ya cari toko yang memang menyediakan ukuran yang spesial. Tapi enggak sih, nggak ada minder sedikit pun. Kenapa mesti nggak pede gitu loh. Toh banyak kelebihan di dalam diri gue yang masih bisa gue expose selain badan gue yang harus dicela-cela. Sebenarnya kalau tidak pede itu adalah milik semua orang ya, pasti pernah. Aku waktu di SMP juga pernah nggak pede. Tapi aku hanya berpikir gini akhirnya, satu titik balik dalam hidup aku adalah ketika aku berpikir, "Kenapa sih gue hanya bolak-balik mikirin soal fisik?" Gitu. Emang hidup ini hanya ditentukan oleh fisik? Pemirsa, yang namanya cinta memang tidak bisa diukur dengan logika. Ada yang berjodoh dengan yang gemuk, ada yang cantik bersuamikan pria berwajah pas-pasan, dan ada yang punya cacat fisik ketemu jodoh laki-laki yang tidak punya cacat fisik. Berikut ini Anda akan menyaksikan sebuah kisah yang sangat menyentuh. Seorang pemain sinetron tunarungu menikah dengan lelaki yang punya pendengaran normal. Bagaimana cara mereka memadu kasih? Amanda Farliani Faisal, begitulah nama lengkap gadis cantik yang sedang menunggu saat-saat paling mendebarkan dalam hidupnya ini. Sebentar lagi model dan juga pemain sinetron ini akan disunting oleh Agung Budi Ramadhani, teman masa kecil Amanda. Kisah cinta mereka mirip sebuah novel. Setelah berpisah, keduanya bertemu kembali lewat ajang gaul anak-anak muda di dunia maya atau dikenal dengan nama Friendster. Cinta dari dunia maya itu akhirnya berlanjut di dunia nyata. Puncaknya, hari Sabtu 27 Agustus kemarin, Agung menikahi Amanda dengan mas kawin 33 gram emas, uang Rp270.805 dan seperangkat alat sholat. Dulu kita tetangga dari kecil, tapi hanya tahu nama, belum pernah deket. Kemudian nggak ada kontak selama 6 tahun. Terus ketemu lagi di Bandung sampai sekarang akhirnya nikah. Aku suka dia karena dia orangnya baik, mau menerima tanya badannya, terus orangnya lucu. Siapapun pasti tak menyangka gadis bersorot mata tajam penuh percaya diri ini adalah seorang tunarungu. Orang semakin tak percaya jika sudah membaca catatan prestasi gadis campuran Padang dan Makassar ini di dunia modeling. Amanda mengawali karirnya dengan menjadi cover girl sebuah majalah remaja pada tahun 1999. Untuk menunjang bakatnya, Amanda sekolah di sekolah modeling dan lulus dengan predikat The Best Catwalk untuk angkatannya. Puluhan show, pemotretan, iklan televisi, hingga sinetron membuat catatan prestasi Amanda semakin mengkilap. Akhirnya, Amanda menemukan jodoh seorang lelaki dengan pendengaran normal bernama Agung Budi Ramadhani.
Jika tangan Tuhan telah bekerja, kendala dalam berkomunikasi pun seolah sirna seketika. Pertama sulit komunikasi. Sulit. Di SMS dan komunikasi waktu pertama kali kenalan sulit komunikasi, belum terbiasa lewat SMS dan komunikasi. Bagi orang yang tidak mendengar sejak kecil, Amanda mampu membaca gerak bibir dengan menakjubkan serta berbicara dengan lafal yang jelas. Dasar jodoh, Agung tak perlu berlama-lama belajar bahasa isyarat. Cukup 1 tahun saja bagi Agung untuk mengenal Amanda dan kemudian menikahinya. Sebenarnya tanggapan dari keluarga hanya ingin ingin tahu apakah saya benar-benar serius sama dia. Kalau emang serius, keluarga yang nggak keberatan gitu. Dan yang orang tua saya kaget karena saya mau menikah. Orang tua saya pikir waktu itu karena terlalu cepat. Orang tua saya mikir aku anak main-main, aku bukan main-main. Tapi aku udah serius sama mata aku karena yakin dan mantap. Agung itu anaknya baik, kemudian khususnya kepada Amanda, dia cukup care banget ya. Bahwa Agung tuh kayaknya mau menerima Amanda, bukan hanya kelebihan tapi kekurangannya juga. Terus kayaknya dia ngomong ke Amandanya, begitu juga dengan keluarganya. Dengan berjalannya waktu ya, mungkin anak saya si Agung bisa menyesuaikan dengan kekurangan dan kelebihan Amanda ya. Jadi saya rasa mudah-mudahan aja mereka bisa menjadi keluarga. Waktu akan terus berjalan dan disitulah letak ujian yang sebenarnya. Semoga cinta mereka tak pernah lekang dimakan usia. Saya bahagia sekali ternyata Amanda ini cepat dapat jodoh yang mudah-mudahan harapan kita semua keluarga, mudah-mudahan Amanda mendapatkan jodoh yang bisa membawa menjadi keluarga sakinah. Ya, saya kesan pertamanya dia tuh ulet ya. Karena waktu itu Manda itu syuting ke Malaysia, dia kejar juga ke Malaysia. Terus Manda balik lagi ke Jakarta, dia balik juga ke Jakarta. Dia saking mau deket sama Manda gitu. Terus dia belajar isyarat ya, belajar bahasa isyarat. Itu yang sangat saya mengharukan sekali. Pemirsa, kalau Anda menyaksikan sebuah pertandingan olahraga, apa yang biasanya Anda lakukan? Bisa ditebak, Anda pasti pintar mengomentari jalannya pertandingan seolah Anda lebih pintar dari pemainnya sendiri. Nah, sebagai presenter olahraga, Dik Doang memang jago. Tetapi kalau main bola, apakah Dik Doang juga jago? Soalnya lawan main Dik Doang bukan pemain sembarangan, yaitu Kurniawan Dwi Yulianto. Apakah Dik Doang bisa mengimbangi kegesitan Kurniawan? Sore yang cerah di kediaman Dik Doang di kawasan Bintaro. Lapangan sepak bola mini yang berada di pekarangan rumah Dik Doang sesak dengan anak-anak yang penuh keceriaan sedang bermain sepak bola dengan 2 pria dewasa. Coba Anda perhatikan, anak-anak ini sedang bertanding dengan 2 pemain nasional, Kurniawan Dwi Yulianto dan Hendro Kartiko. Sementara Dik Doang seperti biasanya cukup menjadi komentator yang berdiri dari luar lapangan. Apa maksud Dik Doang mengundang Kurniawan dan Hendro Kartiko? Jangan melihat persoalan sepak bola itu dari satu bola dikerebutin oleh 22 orang. Tapi lihatlah bola sebagaimana filosofi hidup. Kapan kita harus memberi, kapan kita harus menerima, kapan kita harus menendang, kapan kita harus bertahan, kapan kita harus marah, kapan kita harus menyemangati. Dari bola itu kita belajar. Kebetulan saya punya sahabat. Saya pribadi bangga banget lah, maksudnya saya ngerasa terhormat pas dibilang Mas Limong dan kita ngajak main ke sini karena ya jarang-jarang lah. Saya tuh malah pengen kapan saya bisa main di lapangan Bang Dik ini. Saya cuma lihatnya di TV. Kapan saya bisa main di situ? Bagi anak-anak kampung bisa bertemu dengan pemain pujaan tentu sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Tak heran mereka tak segan-segan untuk meminta tanda tangan kepada sang pemain pujaan. Kedua pemain besar ini juga tak segan memberikan ilmunya kepada anak-anak yang tinggal di sekitar rumah Dik Doang. Mudah-mudahan ini akan melalui media kalian akan bertukar kabar kepada yang lain gitu. Jadi sekali lagi aku nggak bisa mengarang siapa yang akan datang, tapi hari ini kita sudah mendatangkan pemain nasional
tadi mereka bisa bersaing dengan anak kampung. Wah gila, ini jadwal yang begitu ketat ya, luar biasa. Saya sama Kurniawan bisa ngasih ya tips sedikit buat anak-anak muda dan anak yang mau tumbuh untuk mengerti tentang sepak bola itu.